Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-53. Kitab Yesaya pasal 53, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan dengan perikop lanjutan hamba Tuhan yang menderita. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitong Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya?
Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-53. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang kasih yang tiada tara dari hamba Tuhan yang menderita. Dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 53 ayat 5 dengan bunyi nas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, pasal yang ke-53 ini merupakan lanjutan dari pasal yang ke-52 kitab Yesaya yang berbicara tentang nubuat hamba Tuhan yang menderita, yang tidak lain adalah nubuat tentang Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Tetapi pada waktu nubuat ini digenapi, orang-orang Yahudi yang sedang menantikan datangnya penyelamat mereka itu sama sekali tidak menyadari bahwa Ia yang mereka tunggu telah berada di tengah-tengah mereka. Bahkan sedikit pun pena ilham ilahi roh nubuat manuskrip 33 tahun 1911, The Youth Instructor 20 Desember tahun 1900, manuskrip 77 tahun 1899, dan manuskrip 42 tahun 1901 yang terangkum dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4, halaman 1147 alinea kedua sampai alinea yang kelima, dan halaman 1148 alinea pertama menjelaskan bahwa rahmat dan kebajikan Kristus yang diibaratkan dengan ketampanan dan semarak tidak menarik bagi orang Yahudi berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 53 ayat 1-3. Tetapi kata-kata ini bukan berarti bahwa Kristus secara fisik tidak menarik. Tetapi di mata orang Yahudi, Kristus tidak memiliki keindahan yang semestinya mereka inginkan.
Mereka mencari seorang Mesias yang akan datang dengan tampilan luar, dengan kemuliaan duniawi, dan yang akan melakukan hal-hal besar bagi bangsa Yahudi, sehingga mereka dapat meninggikannya di atas setiap bangsa lain di bumi. Tetapi ternyata Kristus datang dengan keilahian yang tersembunyi oleh pakaian manusia, tidak dalam kemuliaan, namun di dalam kerendahan hati dan miskin. Mereka membandingkannya dengan kesombongan yang mereka ciptakan, dan mereka tidak melihat keindahan di dalam Dia. Mereka tidak melihat kekudusan dan kemurnian karakternya. Untuk itulah kasih karunia dan kebajikan yang diungkapkan dalam hidup Kristus tidak menarik bagi mereka. Demikianlah nubuat hamba Tuhan yang menderita menyatakan bahwa Kristus akan muncul sebagai tunas dari tanah yang kering. Ia tidak memiliki rupa atau kemolekan, tulis Yesaya, dan ketika kita akan melihatnya tidak ada keindahan yang kita inginkan. Dia dihina dan ditolak manusia, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang sudah terbiasa dengan rasa sakit dan kepedihan, sehingga orang menutup wajah terhadap dia. Dia dihina dan kita pun tidak memperhitungkan atau menghargainya. Pasal ini harus dipelajari, karena ini menampilkan Kristus sebagai anak domba Allah, khususnya bagi mereka dan bagi kita yang selalu meninggikan diri dengan kesombongan, yang jiwanya dipenuhi dengan kesia-siaan, hendaknya melihat pada gambar penebus kita ini dan merendahkan diri di dalam debu penyesalan. Seluruh pasal ini harus dikenang, maka pengaruhnya akan menundukkan dan merendahkan jiwa yang tercemar karena dosa oleh meninggikan diri. Karena mereka dan karena kita telah melihat pada gambar yang tulus dan rendah hati, yaitu Kristus. Berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 53 ayat 2 dan 3. Renungkanlah tentang penghinaan yang Kristus rasakan. Dia telah mengambil oleh dirinya sendiri untuk menderita dalam sifat alamiah manusia yang telah jatuh, direndahkan dan dicemari oleh dosa. Dia menanggung kesedihan kita, menanggung rasa sakit dan rasa malu kita. Dia menanggung semua godaan yang melanda manusia. Dia menyatukan manusia dengan keilahian. Roh ilahi berdiam di dalam Ka'bah daging, dan ia telah menyatukan dirinya dengan bait suci itu. Sehingga Alkitab berkata firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, karena dengan melakukan itu, Kristus dapat bersekutu dengan putra dan putri Adam yang berdosa dan berduka. Kristus dapat menebus setiap jiwa. Bukan hanya dengan mati di kayu salib, Kristus menyelesaikan pekerjaannya menyelamatkan manusia, namun juga dengan menanggung aib dan penderitaan dan penghinaan adalah bagian dari misinya. Sehingga Yesaya berkata di ayat yang kelima, bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hukuman ini ditanggung oleh Kristus untuk dosa para pelanggar seperti kita. Ia telah menanggung hukuman bagi semua orang, dan untuk alasan ini ia dapat menebus setiap jiwa, tidak peduli bagaimanapun keadaan mereka, jika mereka mau menerima hukum Tuhan sebagai standar kebenaran. Sahabat-sahabat firman, setan menyerang Kristus pada saat itu. Tetapi dalam segala hal sedikit pun Kristus tidak membalas setan dalam menyerang dia. Kristus tidak berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan, bahkan tidak ada tipu daya sedikit pun yang ditemukan dalam mulutnya. Walaupun berjalan di tengah-tengah dosa, namun Kristus tetap suci, tidak bersalah, dan tidak tercemar. Ia dituduh bersalah, namun ia tidak membuka mulutnya untuk membenarkan dirinya. Berdasarkan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 Yesaya pasal yang ke-53. Nah, sahabat-sahabatku, sekarang berapa banyak dari antara kita yang ketika dituduh bahwa mereka bersalah, merasa bahwa ada saat ketika kesabaran dan kebaikan itu berhenti, dan akhirnya
Karena kehilangan kesabaran, ia mengucapkan kata-kata yang mendukakan Roh Kudus. Ingatlah sahabat-sahabat firman, tidak selamanya membela kebenaran diri itu membawa kebaikan. Namun tirulah teladan Yesus dalam menghadapi tuduhan palsu yang ditujukan kepadanya. Ia tidak membuka mulutnya untuk membela diri di ayat yang ke-7, dan dengan itu ia dapat membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Ayat yang ke-11b. Oleh sebab itu, mari kita memandang hanya kepada Yesus Kristus Juru Selamat yang kasih-Nya tiada taranya itu. Maka dengan pertolongan Roh Kudus, semua kedagingan dapat kita tundukkan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Lalu